ISDV atau Indisch Social Democratische Vereniging didirikan oleh seorang sosialis Belanda yang bernama Snevely pada tahun 1914 di Semarang sebagai perkumpulan Marxis. Kota Semarang dipilih karena menguntungkan, seperti terdapat banyak guru, industri kereta api, dan industri pelabuhan sebagai unsur utama. Setelah adanya revolusi Rusia dan komunis internasional pada bulan Maret 1919, membuat kaum sosialis komunis semakin kuat dan menjadikan ISDV sebagai organisasi komunis. Menjelang Perang Dunia Pertama, Snevely dikirim oleh organisasi induk di Rusia untuk menyebarkan paham Marxis di Indonesia. Pada tahun 1913, kedatangan Snevely juga diikuti oleh kedatangan tokoh Marxis lainnya. Snevely menganggap bahwa sangat menguntungkan apabila usaha penyebaran paham Marxis dilakukan di Indonesia, dikarenakan adanya pertentangan kelas antara para penjajah Belanda dengan bangsa yang dijajah atau Indonesia, serta timbulnya pertentangan antara tuan-tuan kebun atau pemilik modal dengan para pekerjanya atau buruh yang terjadi di Indonesia. Setelah beberapa lama mempelajari keadaan, Snevely mengirimkan surat pernyataan ke Komintern di Rusia untuk meminta izin memperluaskan paham Marxis di Indonesia. Melalui kabar harian Komintern, Lenin selaku pimpinan menyetujui hal tersebut. Snevely merupakan seorang pemimpin organisasi buruh transportasi dan juga anggota dari Social Democratische Arbeiderspartij yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Belanda karena keberhasilan revolusi komunis di Rusia. Di Indonesia, awalnya Snevely bekerja sebagai staf editor koran Surabaya Handelsblad atau surat kabar milik sindikat perusahaan-perusahaan gula di Jawa Timur. Kemudian ia pindah ke Semarang dan bekerja sebagai sekretaris pada surat kabar Semarang Handelsvereniging. Pada saat itu, Semarang telah berdiri organisasi buruh kereta api atau yang disebut dengan Vereniging van Sporen Tramswerk Personeel atau VSTP. Tokoh-tokoh yang terlibat dengan ISDV. Yang pertama ada Snevely. Hendrikus Josephus Franciscus Marie Snevely lahir pada 13 Mei 1883 di Rotterdam, Belanda. Saat masih sekolah, Snevely merupakan salah satu murid yang memiliki kecerdasan dan potensi yang besar. Namun, dikabarkan ia ingin putus sekolah dikarenakan ayahnya tidak mampu membiayai sekolahnya. Kemudian yang kedua ada Semaun. Semaun lahir di Desa Curah Malang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tahun 1899. Dari seorang ayah yang bekerja sebagai pegawai rendah kereta api bernama Prawiro Atmojo. Yang ketiga adalah Darsono. Raden Darsono Noto Sudirjo, seorang politikus kelahiran 1 Desember 1897. Darsono merupakan salah satu tokoh komunis yang masuk saat berdirinya PKI pada tahun 1920. Sebelum bergabung dengan ISDV, ia merupakan seorang wartawan dan penyunting. Dengan latar belakang ini, ia pun memutuskan bergabung dengan ISDV
dan membuat artikel tentang kritikan terhadap kolonial Belanda. Salah satunya adalah Het Proces Sneflit pada tahun 1917. Kemudian artikel ini menjadi bacaan wajib kaum komunis di Indonesia waktu itu. Beberapa kali Darsono meminta diadakan kerjasama antara PKI dan Partai Komunis Belanda. Pada akhirnya, setelah pemberontakan PKI 1926, Darsono mulai menghilang dari politik dan gerakan komunis Indonesia. Revolusi Februari 1917 di Rusia dikobarkan kelas buruh dengan organ-organ Sovietnya berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar. Semangat revolusionernya mengeluarkan banyak belahan dunia, termasuk Hindia. Merespon hal tersebut, pada 19 Maret 1917, Sneflit menerbitkan tulisannya bertajuk Zegebra atau Kemenangan di koran The Indier. Artikel ini mengulas mengenai revolusi buruh di Rusia, bukan hanya sebagai bukti pembebasan, namun juga peluangnya menghentikan perang imperialis serta pemberian kemerdekaan bagi bangsa jajahan Rusia sebelumnya, sekaligus sebagai contoh yang patut diikuti oleh rakyat Jawa. Seruan sekaligus gugatan Sneflit ini memancing dua reaksi. Pertama, rezim kolonial Hindia Belanda menuding Sneflit menghasut rakyat untuk makar. Rezim kolonial menangkap Sneflit, kemudian Sneflit memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan rencananya. Ia membongkar kejahatan imperialisme Belanda dan menyerukan perpaduan perjuangan kelas dengan pembebasan nasional untuk kemerdekaan. Sneflit akhirnya memenangkan proses peradilan yang panjang. Maret 1918, Sneflit dikatakan bebas dan sekitar 3.000 orang menyambut kedatangan Sneflit di stasiun Semarang. Meskipun demikian, karena aktivitasnya, Mei 1917, Sneflit dipecat dari pekerjaannya sebagai sekretaris. R.A. Scottman, pimpinan ISDV cabang Batavia, mendorong agar ISDV berhenti menjadi suatu organisasi politik independen dan berubah menjadi cabang Hindia Belanda dari SDAP. Menurut sejarawan Ruth McVie, ISDV adalah partai kecil, terpencil, tidak efektif, dan bahkan tidak memiliki programnya sendiri. Satu-satunya hal yang membuat ISDV berarti terletak pada afiliasinya dengan SDAP sebagai cabang di Indonesia. Sneflit dan Semaun terus mempertahankan posisi mereka dari rongrongan kanan dan tengah dalam ISDV. Sneflit terus menekankan pentingnya perjuangan kelas, kerjasama dengan syarikat Islam dan agitasi revolusioner massa. Sementara Semaun bahkan mengancam keluar wilayah ISDV jika dikerdilkan hanya karena menjadi cabang SDAP Belanda. Tingginya gelombang revolusioner pasca Perang Dunia Pertama yang tidak hanya melanda Eropa tapi juga mempengaruhi wilayah Hindia akhirnya meletuskan pergolakan sosial. Pergolakan melanda di kalangan para prajurit dan pelaut Hindia. Rendahnya hajat hidup prajurit dan pelaut yang kontras dengan mapannya pejabat sipil Eropa di Hindia menjadi ladang subur bagi propaganda sosialistis ISDV mengenai konflik kelas. Garda-garda merah lalu bermunculan dengan keanggotaan mencapai 3.000 orang. Di akhir tahun 1917, para prajurit dan pelaut memberontak di Pangkalan Laut Surabaya dan mendirikan dewan-dewan matros dan marin yang formatnya seperti Soviet. Selain itu, ISDV juga mendorong maju persatuan buruh. Pada Desember 1919 berdirilah Persatuan Pergerakan Kaum Buruh
atau PPKP. Tidak hanya itu, ISDV juga berhasil mendorong organisasi-organisasi pergerakan di Hindia semakin maju. Kerjasama dan pengaruhnya terhadap cabang-cabang Syarikat Islam serta pemimpin kerakyatan membuat Kongres 3 Syarikat Islam mengarah ke posisi semakin progresif dan revolusioner. Dalam kongres yang berlangsung pada tanggal 29 September sampai 8 Oktober 1918 di Surabaya ini, imperialisme yang haram dikecam sengit. Selain itu, diusung pula tuntutan-tuntutan seperti penurunan pajak, penghapusan kerja paksa, penyempurnaan pengajaran, dan sebagainya. Dulu pada tahun 1908, Semaun menilainya menjadi organisasi elitis priai yang hanya mengurusi pendidikan dan membatasi keanggotaannya berdasarkan suku saja. Lain halnya dengan Indische Partij, berdiri dengan mengembangkan sikap jauh lebih berani dan maju. Indische Partij caranya nyata menentang kekuasaan Belanda dan menuntut kemerdekaan atas Hindia. Organisasi ini diisi kaum intelektual radikal, nasionalis kiri, dan borjuis demokratis anti-imperialis. Dalam Kongres Komintern II, Snevely mengumumkan pentingnya gerakan revolusioner di Hindia Belanda. Berjuang bersama dengan Syarikat Islam yang memiliki karakter kelas, kita dapat menghargai tugas gerakan revolusioner sosialis untuk membangun ikatan kuat dengan organisasi massa Syarikat Islam. Inilah kejelian yang dilakukan oleh ISDV, memetakan organisasi dan pergerakan rakyat di Hindia. Justru sebaliknya, tindakan memecah belah Syarikat Islam sebenarnya diakibatkan oleh kelompok Syarikat Islam putih yang mendominasi sentral Syarikat Islam. Agus Salim, Cokro Aminoto, dan Abdul Muiz melarang keanggotaan ganda dengan dalih disiplin organisasi. Alih-alih keluar dari PKI, banyak cabang dan anggota SI justru memilih keluar dari SI dan mendirikan Syarikat Rakyat. Imbas yang dikeluarkan atau keluar dari SI bukan hanya pada anggota PKI, namun juga anggota organisasi lainnya termasuk Muhammadiyah. ISDV kemudian mendirikan koran Suara Rakyat. Keanggotaannya ISDV berkembang dari mayoritas Belanda menjadi didominasi rakyat Hindia. Pada tahun 1919, keanggotaan ISDV mencapai 400 orang, dengan 375 orang dari Hindia dan 25 orang dari Belanda. Diusirnya banyak anggota Eropa, ISDV dari Hindia oleh rezim kolonial tidak mengakibatkan mandeknya organisasi. Sebaliknya, ISDV berhasil memperbanyak kader bumi putranya. Setelah semua berhasil dikuasai kembali oleh pemerintah kolonial Belanda, mereka mengambil tindakan keras terhadap ISDV, di mana anggota militer Angkatan Laut dihukum berat, sementara Snevely sendiri diusir dari Hindia Belanda. Sedangkan Darsono dan Semaun ditangkap. Pada fase inilah membuat ISDV masuk pada masa depresi. Pada perkembangannya, pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Indonesia. Sedangkan pada Desember 1920, namanya berubah menjadi Partai Komunis Indonesia, di mana Semaun menjadi ketua dan Darsono sebagai wakil ketua.